kabar PR terkait dengan adanya salah satu siswi yang kabarnya mengalami depresi yang diduga karena dipaksa menggunakan jilbab oleh gurunya. Kita akan berbincang bersama dengan Marisa Putri, MC, psikolog dari Universitas Kristen Maranatha. Ada Teh Maiu, itu panggilannya ya. Sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, selamat malam Teh Maiu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya menyebutnya betul ya, Teh Maiu ya? Betul. Ya, Teh Maiu ini terkait dengan adanya seorang siswi yang kabarnya sampai depresi, kemudian ya karena memang dalam hal ini diduga dipaksa menggunakan jilbab oleh gurunya begitu. Kalau berdasarkan kronologis kan katanya Mawar ini dipanggil ke ruang guru, kemudian ke ruang BK, yang tentu saja ruang BK itu kan dalam tanda kutip menjadi salah satu ruangan yang menakutkan lah begitu ya oleh para siswa di sekolah. Nah, dihadapkan pada 3 orang guru begitu. Nah, kalau berdasarkan kronologis tersebut sampai akhirnya mengakibatkan depresi, apa yang bisa Teh Maiu tanggapi terkait dengan hal tersebut? Silakan Teh. Oke. Mendengar suaraku jelas ya, Kak? Jelas Teh, silakan Teh. Oke. Iya, ketika pertama kali mendengar berita ini beberapa hari yang lalu cukup kaget ya, karena pertama terjadi di sekolah negeri, di mana sekolah negeri itu kan seharusnya menggambarkan keragaman yang ada di negeri ini. Artinya ketika ada pemaksaan penggunaan salah satu atribut keagamaan itu sangat disayangkan. Terbayang perasaannya bukan hanya siswi yang tidak mau menggunakan hijab atau jilbab, tapi juga teman-teman minoritas mungkin dari agama lain yang berada di sekolah tersebut gitu kan, pasti juga merasa tidak nyaman. Padahal seharusnya sekolah negeri menjadi sebuah tempat yang bisa menggambarkan diversity gitu di negeri ini. Kemudian yang kedua, kalau saya baca dari beberapa sumber gitu tentang berita ini, anak ini yang membuat tertekan selain dipaksa untuk berhijabnya, juga ditanyakan secara terus-menerus sampai beberapa jam kalau saya tidak salah baca, alasan kenapa dia tidak mau berhijab. Gitu ya Kang ya. Padahal pada diri remaja, anak SMA gitu ya, pada umumnya mereka pun sedang mencari jati diri. Kadang-kadang kita aja orang dewasa melakukan sesuatu kadang-kadang nggak tahu alasannya, benar nggak sih Kang gitu ya? Ya pengen aja gitu kan, atau ya dia memang tidak nyaman, dia merasa itu bukan identitas dirinya. Ketika seseorang dipaksa untuk mengenakan atribut yang tidak menggambarkan dirinya, pasti istilahnya kena mental gitu, atau secara psikologis merasa semakin tertekan. Kenapa gitu? Karena ini bukan identitas saya, kenapa identitas saya dipertanyakan? Itu juga bisa menjadi sebuah penyebab tekanan psikologis tentu kan Kang, gitu sih. Baik, kemudian mungkin kalau kita melihat begitu ya dari maksud dari para guru yang ingin siswi tersebut menggunakan jilbab adalah itu bagian dari syariat, katakanlah begitu. Tapi mungkin ada hal atau ada cara yang mungkin lebih lebih proper lah untuk mereka lakukan sebenarnya, sehingga apa yang mereka sarankan itu bisa lebih diterima. Mungkin ini bisa sebagai masukan juga untuk para orang tua, kemudian para guru di sekolah, bagaimana pendekatan yang sebaiknya dilakukan jika memang katakanlah ingin menganjurkan, mengajak, menghimbau. Nah, seperti apa Teh Maiu? Oke, kalau kita bicara mengenai syariat agama, mengenai mengajurkan, tentu saja kan pendekatannya berbeda ya Kang. Maksudnya anak-anak ini perlu paham dulu mengenai bahwa dalam agama Islam ada kewajiban untuk menutup aurat setelah akil balik misalnya, seperti itu. Terus kemudian tapi bagi mereka yang belum berhijab sekalipun, ya cukup disampaikan informasi dengan baik, tidak perlu ditakut-takuti, tidak perlu dengan ancaman. Cara-cara seperti itu tidak membuat orang respect, meskipun itu atas nama syariat, atas nama hukum misalnya sekalipun gitu ya. Tetapi pengertian dan keinginan untuk berhijab itu idealnya datang dari dalam diri.
Pihak sekolah atau orang tua tentu saja boleh memberikan arahan dengan cara yang baik, dengan misalnya menjadi role model. Menjadi role model dalam arti, oh iya, bahwa berhijab itu bisa dengan cara seperti ini. Atau misalnya kamu mau nggak coba dulu, misalnya nggak langsung berhijab gitu, misalnya coba dulu dengan menutup auratnya, misalnya pakai baju-baju yang lebih tertutup, tangan panjang atau rok panjang atau celana panjang, gimana, nyaman atau enggak, ada kendala apa, misalnya seperti itu. Jadi lebih memfokuskan pada kebutuhan anak tersebut gitu. Kan kalau saya tidak salah baca, Mawar ini aktivitas utamanya salah satunya adalah atlet sepatu roda ya, kan kalau saya nggak salah baca gitu, sehingga aktivitas yang sangat dia senangi, passionnya dia membutuhkan keleluasaan dalam bergerak. Jadi pasti cara masuknya juga berbeda gitu. Ibunya juga bilang, meskipun saya berhijab ibunya gitu ya, tapi saya menerima anak saya. Mungkin dia akan ada waktunya kapan dia akan berhijab dan dengan cara yang nyaman. Terbayang nggak sekarang kalau misalnya dia sampai depresi, bagaimana respon dia ketika mendengar kata hijab, menutup aurat, itu pasti akan men-trigger sekali dan akan semakin jauh dari syariat gitu loh. Jadi memang cara masuknya setiap kali kita ingin menyampaikan atau menganjurkan untuk adanya sebuah perubahan perilaku dalam diri seseorang, itu tidak akan work kalau pakai ancaman, tidak akan work kalau ditakut-takuti. Justru kita harus menyampaikan apa sih kelebihannya dengan menutup aurat, akan membuat kamu menjadi seperti apa ke depannya, terus kenapa ini bisa membuat kamu lebih nyaman, misalnya kalau berjalan-jalan, atau misalnya bagaimana pandangan agama, bagaimana pandangan orang tua dan teman-teman misalnya. Jadi masuknya juga harus nyaman gitu. Dia anak remaja apalagi ya di fase rebel gitu ya, mereka ingin menampilkan diri mereka sendiri, sudah mulai punya identitas yang lebih jelas gitu dibanding anak-anak. Pasti pokoknya ngelawan bawaannya, apalagi kalau diancam, dipaksa, dipermalukan gitu, itu nggak akan bisa menghasilkan perubahan perilaku yang menetap sih. Kalau menurut pendapat saya seperti itu ya Kak. Baik. Nah kemudian dalam kondisi katakanlah Mawar saat ini sudah dikatakan mungkin ada ketakutan ataupun rasa yang sangat tidak nyaman, dalam hal ini bisa mengalami depresi. Pihak-pihak mana saja yang kemudian harus lebih intens mendekati dan seperti apa hal yang bisa dilakukan supaya Mawar tidak lagi depresi atau bahkan justru tidak menjadi malah anti terhadap hijab itu sendiri misalnya? Ya, tentu saja pendampingan psikolog diperlukan. Tadi kan sudah ada pendampingan dari LSM gitu ya, yang memberikan lagi rasa nyaman. Kemudian dukungan yang utama bagi anak-anak remaja ya orang tua sih, tentunya gitu, orang tua sama teman-teman sebaya, bahwa teman-temannya juga perlu memberi support dalam arti ya tidak apa-apa kalau misalnya kamu tidak mau berhijab, kapan kamu siap, kamu boleh misalnya berhijab, atau kapanpun kamu mau nanya sama kita, teman-teman lain gitu ya, yang mungkin sudah lebih duluan berhijab atau orang tuanya sudah lebih duluan berhijab, gimana caranya dan sebagainya, kami akan selalu open gitu. Mungkin hanya bisa didampingi seperti itu karena kan kondisi psikologisnya saat ini kan katanya sudah didiagnosa depresi, dan itu kan membutuhkan waktu untuk pulih kembali gitu. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah dukungan moral, tidak perlu dipaksa untuk membahas hal tersebut lagi, tapi cukup dikembalikan dulu ke kondisi mental yang lebih stabil dahulu. Dia bisa sekolah lagi, kan sudah diputuskan akan pindah sekolah gitu ya, buat dia merasa nyaman dengan sekolah baru, dengan lingkungan yang barunya gitu. Dikurangi trigger-trigger seperti yang bisa mengingatkan lah tentang kejadian yang tidak menyenangkan sebelumnya. Mungkin seperti itu sih yang bisa dilakukan saat ini. Baik, artinya memindahkan dia ke sekolah baru, apalagi misalnya memang dia mogok lah untuk sekolah di sekolahnya yang lama begitu ya, itu adalah memang salah satu langkah yang tepat begitu ya, Teh Mia ya. Iya, ya selama sekolah yang barunya bisa memberikan support system yang dibutuhkan ya Kang. Kalau misalnya value-nya juga kurang lebih serupa dengan sekolah sebelumnya, ya mungkin dia akan ke-trigger lagi gitu, mungkin akan terjadi lagi. Jadi mungkin
pihak yang saat ini menangani kasusnya bisa mengetahui dulu gitu bagaimana cara guru-guru di sekolah memperlakukan muridnya terkait dengan kebijakan penggunaan atribut agama misalnya, terus kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mensupport hari-harinya. Dan satu lagi mungkin yang lebih mendasar gitu, sebetulnya ada baiknya yang namanya BK itu agak sedikit dirombak gitu, agar BK itu bukan jadi tempat anak-anak bermasalah, tetapi dijadikan sebuah tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, mereka nyaman untuk menceritakan hal-hal yang bisa jadi ada masalah di rumah atau ada hal-hal yang mengganggu mereka selama di sekolah. Jadi mereka tuh punya ruang aman dan nyaman gitu untuk bercerita. Kalau mereka tidak mampu bercerita kepada orang rumah tuh, oh ya di sekolah ada satu tempat yang memberikan ruang aman dan nyaman, bahwa datang ke BK itu bisa jadi karena mereka butuh tempat aman, bukan tempat dihukum atau diancam, atau stigmanya kan selama ini anak dari ke BK pasti bermasalah. Nah, itu kan PR gitu ya untuk sistem pendidikan kita secara umum gitu, bahwa sebetulnya namanya juga bimbingan dan konseling. Sudah seharusnya memberikan konseling, sudah seharusnya membimbing gitu ya, memberikan rasa nyaman untuk murid-murid, membina, mendidik dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan stigmanya yang ada saat ini gitu sih kalau menurut aku. Ya. Baik, Teh Mai, terima kasih banyak ini atas kebersamaannya berbincang di PRFM ya. Ada hal yang penting tadi ya, bagaimana mengubah kesan tentang ruangan BK ini supaya tidak jadi ruang yang ditakuti atau ketika dipanggil halo pasti ada sesuatu. Pasti ini bermasalah itu kan. Oke. Ya. Baik, Teh Mai, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam. Iya. Selamat malam. Ya, pendengar PR bersama dengan Teh Maiu ya, Marisa Putri MC, psikolog dari Universitas Kristen Maranatha. Ini yang memang setelah melihat atau juga membaca beberapa pemberitaan terkait dengan seorang siswi SMA di Bantul yang kabarnya saat ini dinyatakan depresi setelah diduga dipaksa menggunakan jilbab oleh guru-gurunya. Memang ini hal yang sangat disayangkan, karena sebetulnya ketika ingin mengubah perilaku itu kan juga, kalau kita ingin mengubah perilaku itu kan ada tiga hal ya, PR. Ada ada afeksi, kemudian ada kognisi, dan juga ada konasi. Nah, itu yang tiga hal itu yang harus diperkuat kepada seseorang.